Kita awali Anyus pagi hari ini dengan informasi dari kriminal. Pemirsa, pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang ditangkap. Modus pelaku berjalan kaki keliling permukiman saat subuh hari memakai sarung agar tidak dicurigai oleh warga. Unit Ranmor Polresta Tangerang langsung merangsek masuk ke rumah kontrakan yang dihuni pelaku curanmor di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. IR, pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor yang tengah tertidur ini hanya bisa pasrah tanpa melakukan perlawanan saat kedua tangannya diborgol polisi. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 9 pisau yang digunakan pelaku saat beraksi di laci tempat tidur dan 1 unit sepeda motor yang diduga hasil curian. Oke. Udah tuh kemarin. Kanit Ranmor Polresta Tangerang mengatakan penangkapan pelaku dilakukan setelah adanya laporan warga Cikupa yang kehilangan sepeda motor Senin pekan lalu. Sasaran pencuriannya adalah sepeda motor yang diparkir di luar rumah kontrakan dan sepeda motor yang sedang dipanaskan pagi hari di halaman rumah warga yang akan beraktivitas. Yang dilakukan oleh pelaku pada saat azan subuh, pelaku bangun lalu mulai mengitari setiap kontrakan yang ada di sekitar wilayah Cikupa. Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, pelaku beserta 1 unit sepeda motor matic yang diduga hasil curian ini dibawa ke markas Polres Kota Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Emarani Anyus melaporkan. Polisi meringkus 6 orang komplotan pencurian sepeda motor di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ironisnya, di antara pelaku, 2 penadah yang masih di bawah umur juga turut ditangkap. 4 pelaku curanmor hanya bisa tertunduk malu saat digiring petugas. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat di Kecamatan Muara Polisi tentang hilangnya belasan sepeda motor. Polisi juga mengamankan barang bukti 4 sepeda motor. Polisi juga menangkap 2 tersangka di bawah umur yang berperan sebagai penadah. Dari hasil pengembangan tersebut, kita berhasil mengamankan 2 orang temannya yang turut membantu pada saat proses pengambilan barang bukti sepeda motor. Dan kemudian dari hasil pengembangan 4 orang tersebut, kita mendapatkan orang yang menerima atau menampung hasil pencurian tersebut, sehingga total yang sudah kita amankan. Beralih ke informasi dan pemirsa, pelaku pelecehan seksual di atas bus Transjakarta diamankan petugas Polsek Pancoran. Pelaku tertangkap tangan oleh korbannya sendiri. Pelaku pelecehan seksual diamankan petugas kepolisian sektor Pancoran usai beraksi di atas bus Transjakarta. Pelaku tertangkap tangan tengah meraba payudara korban dan langsung diamankan sejumlah saksi yang juga melihat aksi pelaku. Sekali bang, sekali. Emang sengaja nunggu korbannya di dalam busway atau bagaimana bang? Tadi karena ada kesempatan aja bang. Pelaku pelecehan mengaku baru sekali melakukan aksinya dan terpaksa beraksi lantaran ingin menikah namun tidak memiliki biaya. Kita bertiga ini naik dari Plaza Kalibata, baru naik setelah pas perlintasan itu tersangka langsung beramba-ramba sama saya. Dan itu Pelaku diamankan di pos polisi Kalibata, Jakarta Selatan bersama korban dan beberapa saksi yang berada di atas bus Transjakarta. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Pemirsa, 1 orang DPO kasus pembunuhan terhadap pengusaha rumah makan di Karawang menyerahkan diri ke polisi. Diduga masih ada 2 pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Petugas kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang terus melakukan penyelidikan terkait kasus pembunuhan pengusaha rumah makan di Karawang. 1 orang yang sebelumnya tercatat sebagai daftar pencarian orang atau DPO berinisial IS alias MB menyerahkan diri ke polisi. Namun saat ini IS masih berstatus sebagai saksi karena IS dinilai tidak terlibat langsung dalam aksi pembunuhan tersebut. IS hanya ikut menyaksikan proses penandatanganan surat kerjasama antara para pembunuh bayaran dengan istri korban.
Menurut IS, masih ada 2 pelaku lain dalam kasus pembunuhan tersebut, sehingga total jumlah pelaku pembunuhan berjumlah 9 orang. Kini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap 2 DPO tersebut. Sementara kami masih jadikan sebagai saksi, karena dari yang bersangkutan juga dapat kami gali beberapa informasi, termasuk tidak menutup kemungkinan mungkin ada informasi-informasi lain yang akan kami dapatkan nantinya. Gitu. Pelaku ada 9 orang awalnya, kemudian dengan kami eliminir atas nama I atau MB ini, sementara statusnya sebagai saksi, kami masih melakukan pengejaran terhadap 2 DPO lain. Sebelumnya, polisi berhasil mengungkap dan menangkap 6 pelaku pembunuhan terhadap pengusaha rumah makan bernama Khairul Amin, 54 tahun. Ironisnya, salah satu pelaku adalah istri korban, inisial NW, yang juga menjadi otak pembunuhan tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pedagang Pasar Lelo, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara kembali terlibat kericuhan dengan petugas Satpol PP. Sebelumnya, bentrok antara pedagang dan petugas sudah beberapa kali terjadi karena para pedagang menolak direlokasi. Puluhan pedagang Pasar Lelo kembali terlibat kericuhan dengan petugas Satpol PP di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Para pedagang memaksa kendaraan pengangkut barang dagangan mereka masuk ke area pasar yang ditutup oleh petugas. Banyaknya jumlah pedagang membuat petugas Satpol PP kewalahan. Sejumlah kendaraan pedagang pun berhasil masuk ke dalam pasar. Kericuhan antara pedagang dan petugas Satpol PP terus berlanjut hingga kedua pihak saling dorong. Beruntung petugas kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi mampu melerai dan mengamankan sejumlah orang dari amuk massa kedua belah pihak. Anakku ini ya, anakku yang masuk, halang-halangi. Di mana hakku atas tanahku sendiri? Anak saya yang masuk ke tempat saya sendiri aja dihalang-halangi. Anak saya, jadi di mana hak saya atas tanah saya sendiri? Selaku saya warga negara Indonesia yang taat akan hukum. Sementara itu, DPRD Serdang Bedagai yang meninjau lokasi pasar berjanji akan mengajak pemerintah dan pedagang duduk bersama untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Apa wacana pemerintah untuk hal-hal yang baik, untuk kemajuan Serdang Bedagai pasti kita terdukung. Tapi kita melihat dari satu sisi satu lagi kita melihat dari keinginan masyarakat kita. Kalau ada wacana relokasi, paling tidak kita duduk bersama seperti apa solusi baik dan bijaknya. Upaya relokasi ratusan pedagang Pasar Lelo berulang kali gagal dilakukan karena pedagang menolak dipindahkan ke Pasar Rakyat Seirampah yang sudah disiapkan pemerintah. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Sementara itu, 2 kelompok petani di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara, nyaris bentrok. Kelompok petani yang habis masa sewa lahannya diduga mengancam petani lain yang tengah bekerja. Dua kelompok petani terlibat keributan gara-gara lahan. Diduga pangkal kericuhan adalah masalah sewa lahan yang telah habis. Para petani yang masa sewa lahannya telah usai tak terima dan menyerang kelompok petani yang tengah menggarap lahan. Adu mulut ini nyaris berbuntut baku hantam. Apa kau? Hah? Kok aku pula? Apa kau jangan mau kau nih? Udah nggak perlu. Kita ada kantor desa. Kita tengok. Kami Pak sebagai pekerja tukang tanam ini kami sering dimaki-maki orang. Nah, kami dibawakan alat macam kelewang, tojo sawit, babat. Nah, jadi kami ini Pak, kami sebatas cuman pekerja, tapi kami penuh dengan caci makian orang. Ini yang maki ini siapa, Bu? Nah, kami nggak tahu lah Pak, orang-orang yang memaki itu yang menyewa ladang. Sementara kepala desa sempat menegaskan, kericuhan dipicu sekelompok orang yang mengaku-ngaku warga setempat dan memiliki hak tanah. Namun saat dimintai bukti, mereka tak bisa menunjukkan. Memang juga baru-baru ini ada orang-orang yang menyewa. Menyewa dia mengakui ingin memiliki ya. Kalau nggak salah dia ingin memiliki, ingin menguasai.
sehingga ada permasalahan-permasalahan yang timbul di situ. Akibat kericuan ini, aktivitas tanam padi terganggu, terlebih saat bibit padi yang sudah ditanam dirusak dan diracuni agar mati. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa berlangsung di Kota Medan dan Jakarta. Di Medan, Sumatera Utara, massa menuntut kenaikan upah minimum provinsi, sementara di Ibu Kota, massa berunjuk rasa terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut kasus dugaan korupsi Bupati Buol di depan gedung KPK. Dan selengkapnya informasinya. Massa buruh dari Kota Medan dan Deli Serdang menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Para buruh menuntut kenaikan upah Kota Medan sebesar 10% karena tidak ada kenaikan sejak setahun terakhir. Saat ini Pemprov Sumatera Utara tengah menunggu UMP dari Gubernur Edi Rahmayadi. Setelah UMP turun, pemerintah Kota Medan akan memutuskan untuk upah Kota Medan ada kenaikan atau tidak. Jadi ada 4 tuntutan kami hari ini. Yang pertama itu adalah meminta kenaikan upah untuk tahun 2022 karena sama-sama kita ketahui saat ini perekonomian di Indonesia sudah semakin membaik. Massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Massa mendesak Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review yang diajukan oleh Aliansi Buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh menilai Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil maupun material dalam proses penyusunannya. Rencananya aksi akan dilakukan hingga Kamis mendatang dengan jumlah massa yang lebih banyak. Tuntutannya hari ini adalah pembatalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena itu sudah terlihat jelas, ya. Itu tontonan paling buruk yang diperlihatkan oleh para pimpinan negara, mulai DPR sampai pemerintahan. Bagaimana dari mulai perencanaan sampai disahkannya semua penuh dengan rekayasa. Massa Aliansi Tangkap Bupati Buol menggelar aksi penyampaian pendapat di depan gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Massa mendesak Komisi Anti Rasuah untuk segera menyelesaikan kasus Bupati Buol Amiruddin Rauf. Hal ini terkait dugaan tindak pidana korupsi APBD sebesar 41 miliar rupiah dalam kasus dana alokasi pengadaan buku dari Kementerian Pendidikan sejak tahun 2013 di Buol, Sulawesi Tengah. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan upaya hukum penyidikan yang menyelidiki lanjut terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Buol. Dan udah ada masyarakat yang melaporkan Bupati Buol ini, tapi Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini cuma tinggal diam. Massa berencana menggelar aksi lanjutan yang lebih besar jika pihak KPK tidak segera mengusut kasus dugaan korupsi itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berdesakan dan abai protokol kesehatan demi mendapatkan bantuan beras. Pembagian bantuan ini dianggap sebagai tolak bala oleh para pedagang di masa pandemi COVID-19. Demi beras 5 kg, warga berdesakan mengambil bantuan di Pasar Sentral Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Awalnya panitia hanya mengundang 700 orang, tetapi warga yang datang membludak. Petugas sempat kewalahan menenangkan agar tertib dalam mengambil bantuan. Yang terdaftar itu cuma 700 orang, tapi saya lihat banyak tadi yang karena faktor ekonomi mereka datang sendiri, Pak. Para pedagang berharap bantuan yang mereka berikan bisa membantu sesama di tengah pandemi COVID-19. Meski hanya beras 5 kg, warga mengaku bantuan ini sangat berarti. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan.